Oke, baik semuanya. Hari ini kita akan sama-sama menerjemahkan buku Bahasa Arab MI 2020 untuk qiraah. Di sini ada beberapa cerita atau kisah. Insya Allah akan kita terjemahkan. Mohon disimak dengan baik agar lebih mudah dipahami. Kemudian al-qiraah artinya adalah bacaan. Unzur waqra. Unzur dalam bahasa Arab artinya lihatlah. Jadi dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'il amr, fi'il mudhari dan fi'il madhi. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata kerja yang sedang dilakukan. Fi'il madhi adalah kata kerja yang lampau atau telah dilakukan. Kemudian ada fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Dalam bahasa Arab, fi'il amr biasanya berharokat sukun ya di belakangnya. Contohnya seperti di atas ada kata unzur. Ini berasal dari kata nazoro. Yanzuru menjadi unzur. Nazoro dia telah melihat. Yanzuru dia sedang melihat. Unzur lihatlah. Waqara dan bacalah. Ini juga berasal dari fi'il amr atau kata perintah. Berasal dari kata qara'a yaqra'u yang artinya adalah membaca. Waqara dan bacalah. Unzur lihatlah, waqara dan bacalah. Kemudian di sini ismi Shalih, nama saya adalah Shalih. Ana tilmizun fil madrasati ibtidaiyah. Saya adalah seorang murid di sekolah MI atau SD ya. Adrusu aku belajar fis sadis di kelas 6. Sekali lagi ismi, kenapa diartikan namaku dalam bahasa Arab? Kalau kepunyaan itu biasanya menggunakan ya mati. Ismi namaku, kolami pulpenku, kitabi kitabku, bukuku, ya seperti itu. Baiti artinya adalah rumahku. Baik. Kemudian kita harus mengetahui kenapa di sini harus menggunakan Shalih nama orang karena dia adalah isim. Jadi ketika sebelum kita mempelajari bahasa Arab, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa kata itu sebenarnya, apakah dia isim atau nama benda, nama barang, nama orang, ataukah dia fi'il, kata kerja ya, kata kerja, ataukah dia huruf, apakah dia hanya kata bantu. Jadi kita bisa melihat ciri-cirinya, dia kata bantu atau kata kerja atau huruf. Baik. Selanjutnya kalau ismi berarti ini adalah isim, fi'il atau huruf. Tentunya dia adalah isim, adalah isim, betul, karena dia merupakan kata benda ya, kata orang, ismi namaku. Ya, seperti itu. Kemudian shalihun, ya, apakah dia isim, fi'il, huruf? Maka jawabannya dia adalah isim, ya, dia kata benda. Ya, dalam bahasa Arab kata benda memiliki beberapa ciri, salah satunya adalah tanwin. Kemudian ana tilmizun, nah, ana isim, fi'il, huruf, maka jawabannya adalah huruf. Huruf apakah itu? Isim. Isim apakah itu? Isim domir. Apa bedanya antara isim biasa dengan isim domir? Isim domir ada artinya adalah kata ganti. Contoh, anak saya, anta kamu, anti kamu perempuan, antuma kamu dua laki-laki atau dua perempuan, hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan,
antunna kamu berdua perempuan, dan seterusnya. Tilmizun isim fi'il huruf, tentunya dia isim. Kenapa? Dia kata benda, karena dia ada tanwin. Jadi sekali lagi, salah satu ciri isim adalah tanwin. Fil madrasah, fi-nya isim fi'il huruf, dia adalah huruf. Baik, untuk membedakan antara isim fi'il huruf, huruf itu sangat gampang. Biasanya huruf itu terbentuk dari beberapa hal yang lebih kecil, seperti satu huruf atau dua huruf dalam kata tersebut, seperti fi, ila, an, ala, fi rubabi kalimah, itu adalah huruf. Huruf apakah itu? Huruf jar. Huruf jar selain fi sebenarnya masih ada yang lain juga, ya, masih ada huruf yang lain, ya. Baik, al madrasati dia isim fil huruf, dia adalah isim. Kenapa isim? Karena dia madrasah. Madrasah itu artinya adalah nama tempat. Madrasah kenapa dia isim? Dia memiliki ciri-ciri, yaitu ada alif lam, kemudian setelah mim ada 3 huruf, maka dia isim. Kemudian ada tamar butoh, itu dia isim. Itu adalah 3 ciri isim yang berada di al madrasah. 4 sebenarnya, satu lagi adalah dia setelah huruf jar. Ya, ibtidaiyah isim fi'il huruf isim. Kenapa? Karena dia adalah ada alif lamnya, maka dia isim. Adrusu isim fi'il huruf, dia adalah fi'il. Kenapa dia fi'il? Karena darosa berasal dari kata adrusu, aku belajar. Ya, dalam bahasa Arab setiap kata itu bisa diambil dari kata dasarnya, yaitu darosa, yang artinya belajar. Adrusu, aku sedang belajar. Apa sih ciri-ciri daripada fi'il? Yaitu diawali dengan huruf anita. Ya, depannya jika kalian melihat ada huruf hamzah, a, nun, ya, ta, maka dia biasanya adalah fi'il. Pertanyaan adalah fi'il apakah dia? Jawabannya adalah fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena depannya berubah. Depannya ada tambahan. Depannya ada anita. A, nun, ya, ta. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berarti dia sedang belajar dan akan belajar besok. Seperti itu. Aku akan belajar. Aku sedang belajar. Itu arti dari adrusu. Fi'il mudhari', sedang atau akan. Fil fasl, fi-nya apa tadi? Dia adalah huruf. Huruf apa? Jar. As-saf, alif lam. Maka dia artinya adalah isim. Kenapa dia isim? Karena dia itu berasal dari isim. Ciri-ciri kata benda adalah alif lam, kemudian setelahnya harfu jar, dan juga tanwin. Asadis, as itu alif lam, maka dia adalah isim. Ya, sadis artinya adalah 6. Jadi sekali lagi, ismi soleh, nama saya Soleh, natilmizun fil madrasati ibtidaiyah, saya seorang murid di SD, adrusu fisafisadi, saya belajar di kelas 6. Baik, kita tidak semuanya ya yang akan kita bedakan antara isim fi'il huruf, hanya di situ saja. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menerjemahkan. Ana azhabu ila madrasah, saya pergi ke sekolah fi sa'ati sadisati tamaman, pada jam 6 pas. Jadi dalam bahasa Arab tamaman intinya adalah pas atau tepat. Ya. Wa adkhulul fasla fi sa'ati sabi'ati tamaman. Kemudian aku masuk ke dalam kelas pada jam 7 tepat. Jadi dia berangkat jam 6, masuk kelas jam 7. Wa aqra'ul Qur'an fi sa'ati sabi'ati warrubu'. Dan aku membaca Al-Qur'an pada jam 7:4. Ya, rubu' ini berasal dari kata arba'ah, rabi'. Jadi rubu' artinya adalah 4/4.
وأتعلم اللغة العربية في المعمل الساعة 7:30. Dan aku belajar bahasa Arab di dalam kelas pada jam 7:30, jam 7:30. Dalam bahasa Arab nisf artinya adalah setengah atau 30. Ana al'abu kuratul qadam. Aku bermain, kurah artinya adalah bola, qadam itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya telapak kaki. Jadi bola yang menyentuh telapak kaki, ya. Maka dia namanya adalah bermain bola. Fi waqtil istirahah. Dan saya main bola pada waktu istirahat. Jadi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, sebenarnya dalam bahasa Indonesia istirahat itu berasal dari bahasa Arab, namanya istirahah. Ya, maka itu berasal dari bahasa Arab. Fi sa'ati tasi'ah, pada jam tasi'. Berapa tasi'? Tasi' artinya adalah jam 9 warubu', 9:4. Summa asyaril halwa, ya, kemudian aku membeli halwa, makanan, kue, jajanan. Wa masyrubat, dan juga minuman, ya, berasal dari kata syaraba yashrabu, jadi masyrubat, minuman-minuman. Ini jamak. Fi sa'ati tasi'ati wa nisf, pada jam 9:30. Usolli zuhra fil masjidil madrasati jama'atan. Kemudian aku sholat zuhur di masjid sekolah bersama-sama atau berjamaah. Fi sa'ati tsaniyati asyara, pada jam 12 warbu' 1/4. Summa arji'u ilal baiti fi sa'atil wahidah. Kemudian aku pulang atau pergi ke rumah pada jam 1 siang. Wa usalil asri fi sa'ati thalithati warrubu' masaan. Kemudian aku melaksanakan sholat asar pada jam 3:4 atau 3:15 masaan, pada sore hari. Azhabu ila masjidil li ada'i sholatil maghrib. Kemudian aku pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Fi sa'ati sadisah, tentunya pada jam 6. Kemudian di sini ada wanita atau perempuan, anak perempuan. Ismi Karimah, nama saya adalah Karimah. Ana tilmizatun jadidatun, saya adalah seorang murid baru min madinati Malanj, di kota Malang. Baiti qaribun minal madrasat. Sungguh rumahku itu sangat dekat dari sekolah. Azhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisa. Aku pergi ke sekolah pada jam 6 warubu', dan 6:4 atau jam 6:15. Masyan alal aqdam, dengan berjalan kaki. Jadi karena rumahnya dekat maka dia jalan kaki. Ata'allamu lughatal arabiyyati fi sa'ati sabi'ah. Kemudian aku belajar bahasa Arab pada jam sabi'ah. Apa itu sabi'ah? Jam 7. Wa ata'allamul ilmil hisab. Kemudian aku belajar matematika. Ma'azumala'i sa'ati tasi'ah, bersama teman-temanku di jam tasi'ah. Apa itu sabi'ah, tasi'? Jam 9. Fi sa'atil ashirah, ketika jam 10, ata'alamul jughrafiyan, aku belajar geografi. Jughrafiyan artinya adalah geografi. Summa ata'alamu fiqh, kemudian aku belajar fikih, ya. Min sa'atil hadiyata asyar, pada jam 12. Ila sa'ati tsaniyata asyar warrubu', dari jam 11, sampai jam 12:4. Atawaddau, kemudian aku berwudu.
Wa usolli zuhra, kemudian sholat zuhur fil masjidil madrasah, di masjid sekolah. Jama'atan fi sa'ati saniyata asyar, ya, berjamaah pada jam 12 ya. Wanis jam 12.30. Suma arji'u minal madrasah fi sa'atil wahidati wanis. Kemudian aku pulang ke sekolah pada jam 1.30. Oke, jadi itu adalah terjemahan dari kisahnya Soleh dan juga Karimah, yang mana dia bersekolah di SD kelas 6 dan beliau bercerita kegiatan kesehariannya. Terima kasih.